Shalom, izinkan saya untuk memberikan kesaksian untuk teman-teman bagaimana perjalanan saya, pengalaman saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin teman-teman juga sudah mengalami banyak sekali perjalanan bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang teman-teman lalui, dan begitu pun juga dengan saya. Dan saya yakin juga pasti teman-teman pernah mengalami yang namanya kecewa. Setiap manusia, setiap orang pasti tidak pernah lepas dari yang namanya rasa kecewa, dan itu juga saya alami secara pribadi. Nah, tahun 2020 saya selesai di tingkat SMA dan saya merencanakan untuk mendaftarkan diri di beberapa kampus saat itu. Tapi ternyata setelah saya mendaftarkan diri di beberapa kampus yang sudah saya planningkan jauh-jauh hari, bahkan jauh-jauh tahun sebelumnya, ternyata Tuhan tidak izinkan saya untuk lolos di satu kampus. Satupun kampus saya tidak bisa lolos di situ, dan pada akhirnya saya harus menganggur kurang lebih selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu hidup saya dipenuhi dengan rasa kecewa, saya marah dengan keadaan, bahkan saya sempat kecewa dengan Tuhan. Saya sempat bertanya di dalam hati, kenapa hidup saya jadi seperti ini? Kenapa harus saya yang mengalami? Padahal yang menjadi harapan saya adalah setelah tamat SMA, saya bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang saya harapkan. Dan mulai saat itu saya merasa kecewa sama Tuhan, saya protes sama Tuhan, kenapa itu yang harus terjadi dalam kehidupan saya. Seiring berjalannya waktu, saya mengambil keputusan untuk bekerja sambil menabung untuk persiapan masuk kuliah. Nah, akhirnya setelah 2 tahun Tuhan izinkan saya untuk masuk di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar. Tapi setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, itu pun juga mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan, dan saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Tapi di tengah perjalanan kuliah saya ternyata juga mengalami masalah yang berkaitan dengan kampus, dan saya kembali mengalami yang namanya kecewa. Tetapi saya diingatkan Tuhan bahwa tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita rencanakan itu terjadi seperti kita mau, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan menjadi kekuatan saya bahwa ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menyertai dari awal sampai akhir. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Itu yang menjadi kekuatan saya juga, menjadi harapan saya bahwa saya tidak akan pernah memilih untuk mundur ataupun menyerah, tetapi saya mau tetap setia untuk Tuhan. Setelah saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun bahkan terjadi tidak seperti yang saya inginkan, tapi saya mau terus belajar untuk setia dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian saya, dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun, Tuhan akan menyertai sampai selesai. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah kecewa dengan keadaan, jangan pernah kecewa dengan apapun yang mungkin teman-teman alami saat ini. Mungkin tidak terjadi seperti yang kalian mau, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu lebih indah dari apa yang menjadi rancangan kita. Dan terus percayakan hidup teman-teman kepada Tuhan. Percayalah bahwa setiap apa yang kalian harapkan ketika berserah sama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan dan memberikan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.